Ya, Muhammad Maulana, yaitu dari sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Karena 1440 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda tentang Imam Mahdi ini. Sudah Rasulullah sebutkan ciri-ciri fisik dan tanda-tanda dari Imam Mahdi itu. Kita jangan percaya begitu saja. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, agar lebih jelasnya kita simak video dari pengakuan dari orang kudus ini yang bernama Muhammad Maulana. Mari kita simak videonya. saya Muhammad Maulana Ishak, orang Kudus asli, kelahiran Kudus dan menetap di Kudus. Jika saya berbohong, mengaku diutus Rasulullah padahal bukan. Jika saya tidak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah dan mengaku bermimpi. Jika saya berbohong dan mencatut nama Nabi, saya Muhammad Maulana Ishak Kudus siap dengan konsekuensinya. Mati dalam 10 hari, di kamar sendiri, di rumah sendiri, biar tidak dibunuh orang dari. Yang membunuh adalah Allah dengan tangan Rasulullah sendiri. Yang kedua, saya siap masuk neraka pertama kali di antara umat Rasulullah Muhammad. Dan saya siap untuk keluar dari neraka terakhir kali di antara kalangan. Demikianlah Bapak Ibu pemirsa TV Allah, video seseorang yang mengaku diutus oleh Rasulullah. Tapi kalau kita tadi dengarkan tidak mengaku sebagai Imam Mahdi ya. Tapi perlu kita konfirmasikan dengan hadis-hadis Nabi atau dengan keterangan ulama ya. Kalau mengaku bertemu Rasulullah tapi di mimpi bertemu dengan Rasulullah, maka dia akan mendapat ancaman berat dari Rasulullah. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta kepadaku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di neraka. Kalau mengaku Imam Mahdi, maka juga kita perlu konfirmasikan dengan hadis-hadis agar kita itu tidak tertipu dengan orang-orang yang hanya mengaku-ngaku. Perlu kita ketahui ciri fisik dari Imam Mahdi itu, ciri-ciri fisik dan tanda-tandanya ya. Tanda-tanda yang lain ya, bukan hanya ciri-ciri fisik tapi tanda-tanda yang lain apa dan bagaimana. Mari kita simak beberapa hadis berikut. Ini diambilkan dari hadis dari Musnad Syekh Ahmad bin Hambal, yaitu Imam Hambali ini, hadis 11.332 ya. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nas wa zalazilah wa yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat juran wa tulman yarda anhu sakinus sama wa sakinul ardi ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, Rasulullah bersabda, saya akan memberikan kabar gembira kepada kalian bil Mahdi dengan datangnya Imam Mahdi yang adil. Yub'atsu fi ummati, yang akan diutus di tengah-tengah umatku, ala ikhtilafin, yaitu di saat terjadinya perselisihan dan kegonjangan di kalangan umat. Wa yamla'ul arda qistan, maka bumi dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keadilannya. Kama muliat juran wa zulman, sebagaimana bumi itu dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman. Yardu anhu sakinus sama, yang mana manusia yang ada di makhluk yang ada di langit itu sama-sama ridho kepadanya, dan juga makhluk yang ada di bumi termasuk manusia itu ridho kepada beliau. Kemudian hadis berikutnya itu hadis yang ke-4284. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-mahdiyyu min adrati min waladi Fatimah. Rasulullah bersabda, Imam Mahdi itu dari keturunan beliau, dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari jalur Sayyidatina Fatimah. Kemudian hadis berikutnya yaitu halaman hadis yang 4285, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mahdi minni ajlazil jabhati aqnal anfi yamlaul arda qistan wa adlan kama muliat juran wa zulman. Rasulullah bersabda, al-mahdi itu dari umat beliau, artinya dari keturunan beliau.
Ajlal jabhati, luas keningnya, lal anfi, mancung hidungnya. Jadi hidungnya mancung, tidak pesek ya. Hidungnya mancung. Bumi dipenuhi dengan keadilannya, dipenuhi dengan kejujuran dan keadilannya. Sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman. Kemudian hadis berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Law lam yabqa minad dunya ila yaumun qala zaidah fi hadisi la tawwarallahu zalikal yaum summa ittafaqu hatta yab'asa fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'uhu ismu abihi isma abi zada fi hadisi yamla'ul ardah qistan wa adlan kama muli'at zulman wa juran wa qala fi hadisi Sufyanah la tadhhabu aw la tanqadil dunya hatta yamlikul arabah rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa qala Abu Dawud labdu Umarah wa Abi Bakrin bimakna Sufyanah. Nah ini ya ciri-ciri dari Imam Mahdi. Sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka sepakat dalam menyebutkan lafaz, hingga Allah mengutus seseorang laki-laki dariku atau dari keluargaku, namanya sesuai dengan namaku dan nama ayahnya juga sesuai dengan nama ayahku. Dalam hadis Fitr ditambahkan, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kelaliman dan kezaliman. Dalam hadis riwayat Sufyan, beliau mengatakan, dunia tidak akan pergi, tidak akan hancur hingga seorang laki-laki dari ahli baitku, dari keluargaku, menguasai Arab, namanya sesuai dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Kemudian Abu Dawud berkata, lafaz hadis Umar dan Abu Bakar semakna dengan lafaz Abu Sufyan. Ini hadis riwayat Abu Dawud, hadis yang ke-4282 dalam juz 4 halaman 106 dan sampai dengan 107. Jadi kita bisa tarik benang merah dari kita tarik kesimpulan tentang ciri-ciri dari Imam Mahdi itu. Satu, yaitu beliau itu berasal dari keturunan Rasulullah, diutus di akhir zaman ketika dunia ini terjadi gonjangan perang, tapi bukan di perang yang sekarang, yang Israel dengan Palestina ini bukan, masih belum, masih jauh ya. Jadi kemudian beliau itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidatina Fatimah. Kemudian namanya sama dengan nama Nabi, yaitu Muhammad. Yang keempat, yaitu beliau itu nama ayahnya sama dengan nama Nabi, yaitu Abdullah. Nama ayahanda Nabi, nah itu Abdullah. Kemudian fisiknya itu berwajah lebar. Kemudian ada yang mengatakan lagi kulitnya putih, hidungnya mancung, dadanya lebar, bulu dadanya itu halus. Nah, itu ciri-ciri fisiknya. Yang berarti beliau itu dari keturunan Arab, dia Rasulullah SAW dari jalur Sayyidatina Fatimah. Dan nanti beliau itu munculnya di Madinah, di Bai'at di Madinah. Dan beliau tidak merasa karena beliau itu Imam Mahdi. Tapi umat-umat manusia, orang Islam dan selain Islam itu sangat senang kepada beliau. Bukan hanya itu, bahkan malaikat-malaikat yang di langit juga senang, suka kepada beliau. Itu ciri-ciri Imam Mahdi. Jadi kalau ada orang Indonesia, apalagi hanya orang Kudus yang mengaku seperti itu, ya, mengaku diutus Nabi atau bahkan mengaku Imam Mahdi, kita konfirmasikan dengan hadis Nabi tersebut. Jadi kita jangan sampai terpengaruh atau tertipu dengan pengakuan yang demikian. Ya. Kalau kita tidak bisa membaca hadis, tidak paham hadis, kita tanya kepada ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang terdekat dengan kita, yang paham tentang hal ini. Ya. Jadi yang paham tentang hal ini, terutama tanya kepada ulama, ustadz NU atau ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, biar kita tidak dicurangi, tidak ditipu. Seperti itu. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, demikianlah penjelasan kami tentang ciri-ciri dari Imam Mahdi ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita bersama.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.